saling antara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus, dan katakan pula bahwa Yesus dan juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yohanes, jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Sebagaimana kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Tapi tidak percaya, akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi kalau engkau mau sampai kepada Allah hanya melalui Yesus. Dan juga Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh bisa diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan kalau jika engkau percaya, engkau dan Tuhan akan diselamatkan, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan dalam Roma 9 ayat 11. Dan saya mau mengucapkan bagi kita selamat pagi, semangat Roh Kudus. Semoga kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Haleluya, dalam rangka menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan karena kita bersyukur, dan sebelum kita mendekatkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi. Terima kasih Tuhan, para pendengar kami diberkati kiranya dengan segala kekuatan dan segala baik yang baru maupun yang sudah sering mendengar, kiranya Tuhan memberkati. Berkati usaha pekerjaan mereka dan juga rohani mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang semangat dalam Tuhan, mencintai firman dan orang-orang yang taat karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi keseimbangan antara jasmani dan rohani mereka karena Tuhan memberkati dan hidup dengan limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus saya bersyukur. Haleluya, amin. Saya akan membacakan satu ayat dalam, walaupun kalau mau membaca jelasnya Anda bisa membaca ayat 9 sampai dengan ayat ke-16 ya. Tapi saya akan membacakan satu ayat karena hanya saya menyentil satu kata gitu. You are my friend if you do whatever I command you. Engkau adalah sahabatku jika engkau melakukan perintah. Saya akan mengambil tema sahabat Yesus. Saya hanya mau mengatakan apa istilahnya education. Education itu adalah singkatan dari kata friend, sahabat. Jadi seorang sahabat Yesus harus memiliki faith dan fidelity. Jadi kita sebagai orang percaya harus punya iman, punya kesetiaan ya dalam kehidupan ini, karena kalau kita sebagai sahabat Yesus tidak punya iman, kita akan terhilang, karena Yesus sudah berkata, kalau aku datang ke bumi ini, apakah aku mendapatkan iman di bumi ini? Jadi seorang sahabat Yesus tidak boleh kehilangan iman, tidak boleh kehilangan kesetiaannya. Karena apa? Yesus setia, bahkan setia sampai mati. Kita harus mengenal dia sebagai manusia di muka bumi ini. Satu-satunya membedakan kita dengan Yesus adalah dia tidak pernah melakukan dosa. Kita banyak sekali. Sebelum kita mengenal Yesus, waduh, ampun. Tapi bersyukurlah karena kasih karunia Yesus, karena kesetiaan Yesus. Dia mau diutus oleh Bapaknya ke surga ini, sehingga saya, saudara, kita semua, bahkan dunia ini, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus,
dan akan menjadi sahabat Tuhan. Dan sahabat Tuhan itu harus setia. Ini karena jadi ada orang-orang jualan di sana. Ya, biarkan mereka mencari nafkah dan terganggu. Nah, yang kedua, dia harus righteousness of Christ. Jadi kebenaran Kristus harus ada dalam dia. Nggak bisa sahabat Kristus itu lalu hidup dalam keinginan dosa, lalu hidup dalam kemauannya sendiri, lalu hidup dalam hal nafsu dagingnya. Sahabat Yesus itu harus hidup dalam kebenaran Kristus, sebab Yesus adalah kebenaran itu sendiri. 17. Itu sebabnya dia mau meluruskan kita dengan kebenaran itu. Dan kalau kita tidak benar di dalam hidup ini, apa artinya kita hidup? Makanya dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 17, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your laws. Jadi aku telah menyetel hatiku terhadap hukum-hukum. Kalau dalam bahasa bebas. Yang mau saya katakan ada I have chosen the way of truth. Tapi ada orang I have chosen the way of wickedness. Wah, itu kebalik itu. Tapi lihat saja para pejabat, apa yang dilakukan? Kita lihat bagaimana korupsi hampir di seluruh Indonesia. Bukan berarti tidak ada yang benar, tapi hanya segelintir. Karena apa? Moral tidak berkualitas. Mau mengeluarkan anggaran, ada dulu pelicin ini dan itu. Wah, itu sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Kita harus berkata kita berkata Alkitab katakan kalau kita sebagai orang percaya katakan ya dia setia, tidak dia tidak. Apa yang lebih daripada itu berarti tidak. Tentu kita tidak ingin mengatakan kita kong kali kong. Yang penting kompromi dapat sesuatu. Tidak. Kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang baik. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita. Dalam hal ini saya akan bawa dua sisi. Karena agak panjang, jadi ya, tapi nanti akan saya rangkum di sore hari. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Dunia ini sedang menuju kegelapan. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Dunia ini sedang mengalami degradasi. Penurunan moral. Degradation of faith, of righteousness. Jadi ada penurunan kebenaran dalam hidup ini. Jadi kalau kita sebagai orang percaya nggak boleh mengikut dunia ini. Dunia yang harus meneladani kita, bukan kita meneladani dunia ini. Tapi saya mau katakan ada banyak orang meneladani dunia ini daripada meneladani kebenaran Yesus Kristus. Dan itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus hidup di dalam iman dan kesetiaan dalam kebenaran Kristus. Dan yang terakhir adalah dalam poin yang terakhir di pagi ini adalah dalam free end, ya, masih ada 3. Intimate with God. Jadi sahabat Tuhan itu harus bermesraan dengan Bapa Allah, Allah Bapa. Nggak boleh sahabat Yesus itu bertolak belakang dengan sahabat. Makanya kalau bagaimanapun sahabat yang baik, kalau saling mengingkari, mereka akan berpisah. Tapi kalau sahabat itu satu jalan, satu pikiran, satu hati, mereka akan semakin kompak. Dan demikian kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, menjauhkan segala apa yang dilarang dan melakukan apa yang dikehendaki terhadap perintah sebagaimana yang dikatakan oleh firman yang sudah kita baca,
maka kita akan menikmati segala yang baik. Wow. Jadi kalau kita menikmati segala yang baik dari Tuhan, ya nikmatilah. Termasuk rohani kita akan bertumbuh dengan keyakinan kita itu bisa membakar orang lain. Keyakinan kita itu karena hubungan intim kita kepada Tuhan itu membuat berapi-api keimanan kita. Bukan loyo. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada kesukaran, ada. Tapi kalau kita punya sahabat Yesus, kita sahabat Yesus, kita punya penolong, Roh Kudus, Bapa Anak yang ada dalam kehidupan kita. Bapa tidak akan membiarkan anak-anaknya terlantar. Bapa tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami intimidasi, kanan dan lain sebagainya. Lihatlah Alkitab, bagaimana para pahlawan-pahlawan iman itu mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ada yang langsung Tuhan sendiri yang berperang ganti mereka. Mereka hanya bernyanyi, mereka hanya dalam kasus Yosafat bangun hubungan intim dengan Tuhan. Yosafat membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia menikmati pertolongan dan kuasa, dan yang paling hebatnya lagi, mereka mendapat harta yang berlimpah dari jalan. Semoga kita menjadi sahabat Tuhan bukan hanya omong-omong, bukan berpura-pura, tapi kesungguhan yang nyatakan dengan tindakan dan perbuatan. Dan perkataan kita sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jangan kita katakan hidup dalam ketulusan, hidup dalam kebenaran. Ternyata kong kali kong hidup dalam Tuhan, hidup benar, tapi dia juga melakukan kesalahan. Ini kan salah-salah kecil. Kecil besar sama Tuhan itu sama dosa. Dan kalau dosa itu mengganggu iman, untuk terus hidup bagaikan api yang menyala, dia semakin besar, semakin dahsyat. Dan itulah sebabnya biarlah kita memiliki hubungan yang baik, karena kita adalah sahabat Tuhan Yesus Kristus, sahabat Bapa sekaligus dan sahabat Kristus. Mari kita. Terima kasih, sahabat kami akan senantiasa menjaga kami, melihara kami di tengah-tengah kehidupan bagaimanapun. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, sahabatmu Yesus itu sangat dahsyat, luar biasa. Dia tabib, dia segala tangan. Kalau engkau percaya pada kuasa, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang mengatakan lenyapkan segala sakit penyakit, usir setan-setan, lenyapkan segala kelemahan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka terima. Apapun itu dalam nama Yesus kami keluar, dan oleh diri engkau kembali akan percaya Yesus menyembuhkan. Ketika engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, percayalah Tuhan mau menolong. Dan nyatalah bahwa dia adalah Allah yang sangat luar biasa bagi kita. Di dalam nama Yesus, kami kalau engkau dalam keadaan yang mengalami seperti yang saya sebut tadi, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan orang-orang yang mengarahkan tangannya kepada Tuhan, mengalami masalah, mengalami persoalan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, engkau mengundang kami untuk datang, dan kami datang, dan engkau selesaikan, engkau berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, terima kasih. Dan kami percaya pertolongan datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarkan memuliakan Tuhan sebagaimana Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita mengerjakan hal-hal yang baik, yang indah di dalam Tuhan. Dan jangan lupa semangat Tuhan, semangat Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk terus menghadirkan terang yang ada bersinar dalam hidup kita untuk memberikan arah kepada dunia ini, dan juga menjadi garam yang memberikan cita rasa bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan menyertai engkau sampai kepada Tuhan. Mantap, mantap, mantap!